Dawu mardakum bisadaqah. Kalau ada di antara kalian yang sakit-sakit, kata Nabi, banyak-banyak bersedekah. Ada di antara kalian yang sakit-sakit, dawu mardakum bisadaqah. Obati dengan sedekah. Oh, pula selawat. Sedekah banyak-banyak. Datang perempuan kena penyakit kista. Sudah sebesar duit logam 100 perak di lambung, di rahim. Kata dokter, rahimnya mesti diangkat. Kalau tidak diangkat nanti kista membesar jadi kanker, maka nanti akan jadi penyakit mati. Mendengar itu perempuan pun menangis, karena kalau rahim diangkat dia tak bisa hamil, tak bisa punya anak lagi. Apa dokter? Kista sudah besar, sebesar duit logam. Jadi gimana? Angkat. Kalau saya tak mau, mati. Akhirnya menangis si ibu, meleleh air mata karena takut mati. Suaminya senyum. Kenapa dia senyum, Ustaz? Tanyalah sama yang laki-laki yang senyum. Rupanya ibu ini tahu hadis dawu mardakum bisadaqah, obati dengan sedekah. Akhirnya dia banyak-banyak bersedekah, undang anak yatim, kasih makan, bayarkan uang sekolah, sedekah. Ada pembangunan pondok pesantren, sedekah, 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 sedekah. Sekian bulan sesudah itu periksa lagi, kista sebesar logam tadi mengkerut, kecil, hilang. Periksa ke rumah sakit sekali lagi. Kisah nyata, true story, mengaku ke saya langsung. Kami sedekah terus Ustaz Somad. Lalu kemudian setelah itu kami periksa balik, hilang. Siapa yang menghilangkan? Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun. Yang memberi penyakit Allah Ta'ala, yang menyembuhkan Allah Ta'ala. Tak ada sulitnya bagi Allah, tak ada daya, tiada upaya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sampai beberapa waktu yang lalu saya pernah baca kejadian nyata. Ada seorang wanita di Riau, tinggal di Riau, dia orang kaya. Kemudian divonis sama dokter kena kanker darah. Jadi terkena penyakit kanker darah. Maka butuh perawatan yang luar biasa. Maka wanita tadi karena sudah tua, penyakitnya juga penyakit serius, dia pakai pembantu di rumahnya yang bantu dia keseharian, nyiapkan obatnya, nyiapkan makan, minum. Maka dia sewa seseorang yang bekerja merawat dirinya, orang Indonesia. Orang Indonesia ini bekerja tiap hari menyediakan obat, ngerawat si wanita tua tadi karena dalam keadaan sakit. Tapi si pemilik rumah ini, majikan ini, selalu dapetin orang yang bantu dia ini, orang Indonesia ini suka masuk ke kamar mandi. Terus kalau masuk ke kamar mandi lama. Jadi normalnya orang biasanya ada ke belakang, buang air kecil, buang air besar. Biasanya kalau sehari mungkin 4-5 kali. Ini wanita lebih sering daripada itu, beberapa jam sekali masuk kamar mandi. Kalau sudah mandi lama. Sampai akhirnya dia panggil itu wanita tadi. Saya ini suka ngeliatin Anda dalam sehari itu sering mondar-mandir masuk kamar mandi. Sudah gitu kalau di kamar mandi lama. Kenapa? Wanita ini nggak nuntut. Kau harusnya kerja, lebih fokus ke pekerjaanmu. Dia cuma tanya, kenapa kok kau sering mondar-mandir masuk kamar mandi, dan kalau di kamar mandi lama? Maka wanita ini malah menangis ketika ditanya. Kemudian dia cerita, sebetulnya 2 bulan yang lalu saya baru melahirkan seorang anak. Saya ini pengantin baru, kemudian saya baru punya anak. Tapi karena keadaan ekonomi kami yang buruk, ketika ada panggilan pekerjaan di sini, maka saya langsung daftar dan saya berangkat. Namanya seorang ibu pasti ada kangennya, ada rindunya kepada anak yang 2 bulan, usianya masih 2 bulan sudah ditinggal. Dan saya masuk ke kamar mandi mondar-mandir itu apa? Karena air susu saya itu masih keluar. Dan karena tidak diminum oleh bayi maka kenceng yang luar biasa. Maka saya masuk kamar mandi mengeluarkan air susu saya supaya tidak rasa sakit di dada saya ini. Maka si pemilik rumah ini nangis ngelihat ada saudara seagama, saudara muslimahnya yang karena kekurangan ekonomi tadi sampai harus ninggalkan keluarganya, anak usia 2 bulan ditinggal. Dia sedih yang luar biasa ngelihat keadaan wanita ini. Maka wanita tadi suruh kerja, sudah lanjutkan pekerjaanmu. Ini wanita tua kemudian telepon ke salah satu travel
kemudian membelikan tiket pulang buat yang bantu-bantu dia di rumah tadi, disiapkan tiket pulangnya di hari itu juga. Kemudian dipanggil dari pembantunya, ini tiket pulangmu, kau pulang hari ini supaya kau bisa menyusui anakmu, dan ini gajimu 2 tahun. Kontraknya 2 tahun, ini dikasih gajinya 2 tahun, ini gajimu 2 tahun. Kau pergi ke negaramu sekarang, pulang ke sana, susuin anakmu, didik anakmu, rawat anakmu. Kalau setelah 2 tahun kau masih ingin kerja di sini, dikasih nomor teleponnya, saya akan terima kau. Yang penting sekarang kau pulang, kau beri makan anakmu, kau rawat anakmu. Maka wanita tadi pulang akhirnya. Pulang sampai negaranya, sampai Indonesia. Kemudian bisa merawat anaknya karena punya cukup uang untuk 2 tahun. Gajinya 2 tahun diberikan secara cuma-cuma. Ini perempuan setelah bantu si pembantu tadi pulang, beberapa hari setelahnya waktunya check up. Ketika di check up darahnya sama dokter nggak ada penyakitnya, nggak ada kankernya. Sampai dokternya ini bingung, dilakukan pengecekan 2 kali, dilakukan pengecekan 3 kali. Loh, ini perempuan sudah kena penyakitnya parah, kanker di darahnya. Kok tiba-tiba dicek berapa kali nggak ada kankernya, 0%. Maka sampai ditanya sama dokternya, kau ini minum obat apa? Apa yang kau minum ini? Obat apa yang kau konsumsi sampai penyakitmu ini bisa hilang? Belum pernah ada obat yang bisa menghilangkan kanker darah secara 100% seperti ini. Maka wanita tua tadi menjawab apa? Saya minum obat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dawu mardhakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ada manfaat duniawi juga tentang sedekah. Di antaranya sedekah itu bisa menyembuhkan penyakit. Ya. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis yang hasan, dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkanlah orang-orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Ini dalil bahwasanya seorang kalau bersedekah niatnya karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Kemudian dia menempelkan niat duniawi untuk kesembuhan orang yang sakit di keluarganya, maka ini dibolehkan. Jadi ini bukan syirik, ya. Syirik itu kalau dia niat karena Allah sekaligus untuk dipuji, ya. Sekarang ini tidak syirik. Kenapa? Karena tujuan kita hanya Allah. Kemudian kita ingin ambil sedikit ganjaran dari Allah duniawi yang Rasulullah SAW janjikan. Maka ini bukan syirik. Syirik itu apa? Kita menggandengkan selain Allah bersama Allah. Dari sisi tujuan kita sedekah, kita tujukan kepada siapa? Kalau kepada Allah murni, mana ikhlas. Tapi kalau kita tujukan kepada Allah sekaligus untuk dipuji manusia, ya, maka ini riya. Ini tidak. Kita tetap ikhlas kepada Allah. Dan kita juga berharap kepada Allah ada apa namanya? Ganjaran dunia. Bukan berharap kepada manusia. Maka ini bukan riya, bukan syirik. Dan ini boleh. Tetapi yang menjadi tujuan utama adalah untuk mendapatkan pahala ukhrawi, pahala akhirat. Boleh kita domplengkan, kita tempelkan niat untuk kesembuhan. Yang bilang begitu siapa? Nabi. Dia mengatakan dawu mardhakum bisadaqah. Sembuhkan orang sakit yang terkena dengan bersedekah. Dan amal seperti ini banyak seperti kata Rasulullah SAW, ya, man ahabba an yubsat lahu fi rizqihi wa yunsa fi athari falyasil rahimah. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, ingin dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Maka seorang boleh berniat menyambung silaturahmi karena Allah sekaligus supaya panjang umur, sekaligus supaya rezeki lancar, boleh menempelkan niat karena Allah sekaligus karena untuk dapat manfaat duniawi, ya. Ya. Boleh, ya. Dalam ayat Allah mengatakan laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Ya, tidak mengapa tatkala kalian berhaji sekaligus mencari karunia Allah. Ini disebutkan oleh para ulama, tidak apa-apa seorang berhaji sekaligus dagang, enggak jadi masalah. Yang penting niatnya karena Allah haji tersebut, bukan karena riya. Kemudian sekaligus dia dagang, jualan sama jemaah haji yang lain, ya. Enggak jadi masalah dalam syariat, ya. Jadi di antara faedah dari sedekah yaitu bisa menyembuhkan penyakit. Namun kata para ulama, dia harus niatkan hal ini. Jadi dia niatkan sedekah saya kali ini untuk kesembuhan ibu saya misalnya. Jadi bukan hanya sekedar sedekah ibu saya, tapi ada dalam hatinya terbetik niatnya untuk apa? Menyembuhkan misalnya ibunya, untuk menyembuhkan penyakitnya dia sendiri, menyembuhkan penyakit bapaknya misalnya. Dan ini masyhur di Arab Saudi seperti ini banyak. Saya punya teman dulu kayak begitu. Siranda ini ada orang mau kasih 3.000 real, 4.000 real buat apa? Ada keluarganya sakit, tolong sedekahkan. Dan itu masyhur bosnya, sehingga mereka terbukti banyak yang sembuh. Makanya mereka sering seperti itu. Di Arab Saudi sering seperti itu. Mereka benar-benar yakin dengan apa? Hadis ini.